Kami tahu Tuhan, Kau yang bertahta di tempat ini Tuhan. Kami tahu kami punya Tuhan yang sama. Kami tahu Tuhan, Kau yang memimpin setiap langkah kami Tuhan. Mari Tuhan, biar Engkau yang nyatakan isi hati-Mu. Bukan apa yang kami rencanakan Tuhan, tapi kami rindu Tuhan dari tempat ini Tuhan. Engkau nyatakan kerinduan-Mu dan isi hati-Mu untuk setiap kami jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus. Amin. Mari saudara silakan duduk. Saya tuh seringkali kagum dengan Tuhan saudara. Karena saya ini gak janjian sama Lucky. Saya ini janjiannya sama Sofi. Sama Sofi nanti sambung, kita ini nyambung nanti ya. Cuman sama Lucky ini enggak. Tadinya saya mau ngasih tahu Lucky. Loh, kita temanya tentang Pondok Daud. Ya, tentang Pondok Daud. Tapi akhirnya saya, enggak lah. Tuhan kita sama, Roh Kudus pasti ngomong sesuatu yang sama. Bisa ngomongnya tentang tabut saudara. Ajaib sekali, tepuk tangan buat Tuhan saudara. Saudara, saya hari ini mau mengingatkan setiap kita. Bahwa kita ini, kemarin kita seminar tentang Pak Aruna ada di tempat ini. Dan dia ini menjelaskan tentang akhir zaman ya saudara ya. Kita ini perlu tahu setelah sekian lama, sudah setahun lebih saudara, berapa tahun itu Pak Aruna nggak dipanggil. Dia ini kan memang pengkhotbah tentang ahli tentang akhir zaman. Akhirnya Ibu Dani ngomong, ayo kita panggil supaya kita ini mengerti. Kita ini hidup di musim dan waktu yang seperti apa saudara. Nah saudara, kemarin waktu Pak Aruna datang ke tempat ini, dia menyebut salah satunya adalah ini. Ini adalah waktunya generasi atau tentara pelaksana firman yang kuat itu dibangkitkan saudara. Makanya hari-hari ini saya mau ajak setiap kita di tempat ini untuk meresponi setiap firman yang ada. Karena saya percaya semuanya itu nyambung saudara. Saya mau ajak setiap kita untuk membaca. Kita mau buktikan saudara, kita mau baca dalam kitab Yoel 2. Yoel 2 ayat 1 sampai 11. Kita udah sering banget membaca akan ayat ini, firman ini, tapi kita baca sekali lagi supaya kita ini mengerti bahwa hari-hari ini adalah hari-hari generasi Yoel ini dibangkitkan saudara. Kita baca ya saudara ya. Tiuplah sangkakala di Sion. Bukan kebetulan tempat ini adalah kota Sion. Dan berteriaklah di gunungku yang kudus. Biarlah gemetar seluruh penduduk negeri, sebab hari Tuhan datang. Sebab hari Tuhan datang, sebab hari itu sudah dekat. Suatu hari yang gelap gulita dan kalam kabut. Suatu hari berawan dan kelam pekat. Saudara ingat nggak? Firman tentang akhir tahun kemarin apa? Generasi apa? Generasi bintang. Bintang itu dapat kita lihat di malam hari. Saudara, di sini ada profesor, ada dosen astronomi. Papa mamanya Sheryl Yopi. Saudara, coba bisa bangkit sendiri Pak. Ya, berikan tepuk tangan. Ini dosen ITB saudara. Ibunya juga dosen ITB, dosen kimia, ajaib sekali. Saya percaya Bapak Ibu ada di tempat ini, kemarinnya datang PW saudara. Nggak sengaja ngobrol-ngobrol tentang bintang saudara. Karena kita ini tentang generasi bintang. Ternyata saudara, bintang itu saudara lihat bintang di waktu siang bisa nggak? Nggak bisa. Ada nggak bintangnya? Ada, tapi nggak bisa kalau siang. Kalau saudara melihat pada malam hari, bintang itu akan muncul dan kelihatan saudara. Kemarin Pak dosen ini berkata, Tuhan itu ajaib. Tadi kita menyanyikan alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Saya ditunjukin, dikuliahin sebentar saudara. Dia tunjukkan handphonenya. Ini, saudara lihat nggak? Di sini ada berapa bintang? Saya lihat ada 1, 2, 3, 4 bintang. Beliau ngomong, 4 bintang yang kita tangkap dengan mata kita.
Tapi kalau kita pakai teleskop seharga berapa juta dolar gitu, itu bisa kelihatan ternyata itu bintangnya itu ribuan, saudara. Dan itu adalah kemuliaan Tuhan untuk menyembunyikan segala sesuatu. Tapi kemuliaan raja-raja, kemuliaan kita ini untuk apa? Menyingkapkan apa yang rahasia-rahasia yang Tuhan tahu. Makanya kita harus menyelidiki, kita harus tahu yang namanya musim dan waktu. Di sini dikatakan hari itu gelap gulita dan kalam kabut, suatu hari berawan dan kelam pekat. Betul saudara, ini adalah waktu-waktu malam. Makanya generasi bintang harus bangkit. Amin. Kita teruskan. Seperti fajar di atas gunung-gunung terbentang, suatu bangsa yang banyak dan kuat, yang serupa itu tidak pernah ada lagi sejak purbakala, tidak akan pernah ada lagi. Dan tidak akan ada lagi sesudah itu turun-temurun pada masa yang akan datang. Ini berarti waktunya itu tidak terulang lagi, saudara. Senggol kiri kanannya, tidak terulang lagi waktu ini. Ya, next. Di depannya api memakan habis, di belakangnya nyala api berkobar. Tanah di depannya seperti Taman Eden, tetapi di belakangnya padang gurun tandus. Dan sama sekali tidak ada yang luput. Siapa yang pengen ada di belakangnya, tanah yang tandus? Ada di sini, angkat tangan? Enggak ada, saudara. Kita harus apa? Maju terus. Kita harus maju. Dikatakan waktu awal tahun, kita ini adalah pasukan, kita adalah warrior. Warrior itu tidak ada kata mundur, saudara. Yang ada apa? Maju terus. Next. Rupanya seperti kuda dan seperti kuda balapan mereka berlari. Seperti gemertaknya kereta-kereta mereka melompat-lompat di atas puncak gunung-gunung. Seperti geletiknya nyala api yang memakan habis jerami. Seperti suatu bangsa yang kuat, teratur barisannya untuk berperang. Bukankah ini adalah pasukan, saudara? Teratur jalannya, barisannya untuk berperang. Namanya tentara itu teratur, saudara. Next. Terhadapnya bangsa-bangsa gemetar, segala muka bertambah menjadi pucat pasi. Terus, seperti pahlawan mereka berlari, pahlawan. Seperti prajurit mereka naik tembok. Dan mereka masing-masing berjalan terus dengan tidak membelok dari jalannya. Terus, mereka tidak berdesak-desakan, mereka berjalan terus di masing-masing di jalannya. Mereka menerobos pertahanan dengan tombak. Mereka tidak membiarkan barisannya terputus terus. Mereka menyerbu ke dalam kota, mereka berlari ke atas tembok. Mereka memanjat ke dalam rumah, mereka masuk ke jendela-jendela seperti pencuri. Terus di depannya bumi gemetar, langit bergoncang, matahari dan bulan menjadi gelap. Dan bintang-bintang menghilangkan cahayanya, nggak kelihatan betapa gelapnya itu. Ayat 11. Dan Tuhan memperdengarkan suaranya tengah gelapan. Di depan siapa? Tentaranya, yaitu siapa? Saudara dan saya. Pasukannya sangat banyak dan pelaksana firman-Nya kuat. Betapa hebat dan sangat dahsyat hari Tuhan. Siapa yang dapat menahannya? Saudara, ayat ini sedang digenapi, saudara. Hari sudah gelap. Ini waktunya bintang-bintang Tuhan itu bercahaya. Ini waktunya terang Tuhan dalam hidup kita ini bercahaya. Dan dikatakan kita ini harus bangkit menjadi apa? Pelaksana firman yang kuat, saudara. Tadi dikatakan, Luki menyebutkan ada ayat, bukan orang yang berseru Tuhan, Tuhan, tapi orang yang melakukan kehendak Tuhan atau firman-Nya. Saudara, itu yang perlu supaya kita ini bisa dikenal oleh Tuhan. Tuhan kenal kita bukan dengan kita berseru-seru, tapi kita juga harus melakukan menjadi pelaksana firman yang kuat. Bagaimana caranya menjadi pelaksana firman yang kuat? Next slide. Yang pertama adalah kita harus mendedikasikan diri untuk Tuhan. Saudara, kita tidak mungkin bisa melakukan atau menjadi pelaksana yang bagus atau kuat kalau kita ini tidak mengenal siapa yang memerintah kita. Benar nggak? Saudara, di sini ada karyawan. Gracia ini banyak banget karyawan.
ada salah satu karyawan yang sudah lama banget ikut tempat ini. Pak Karmadi, saudara. Kalau saudara lihat di lift, ada kemacetan, hubungi Pak Karmadi. Dia sudah ikut sudah puluhan tahun. Dan dia dulu bekerja dengan almarhum mertua saya. Dan dia ini diberikan mandat. Tanya waktu almarhum belum meninggal, diberikan mandat. Pak Karmadi, kamu ya harus setia di Gracia. Kamu harus kalau ibu perlu apa-apa, harus datang. Kamu harus membantu ibu Nani. Ya Pak, saudara tahu sampai sekarang masih kerja di tempat ini. Dan kalau Ibu Nani pompanya mati, pompa airnya mati, telepon. Pak Karmadi, pompa rumah saya mati. Itu enggak nunggu lama saudara. Kalau diperintah sama Ibu Nani, langsung datang. Karena apa? Dia ingat saya, kenapa kamu bisa seperti itu? Saya ini sudah diberikan mandat. Saya ini mengabdikan diri kepada Pak Yusuf dan ke Gracia. Sehingga apapun perintah yang diberikan akan saya lakukan. Saya takut kalau enggak melakukan itu nanti Pak Yusuf datengin saya. Gitu katanya. Saudara, itu namanya apa? Mendedikasikan diri. Kalau saudara tidak kenal dengan Pak Yusuf, orang lain gitu, baru kenal dengan Pak Yusuf, mau enggak dikasih tahu? Tak kasih tahu ya. Nanti ya, tolong ya, kalau Gracia perlu apa-apa, kamu datang ya. Saya ini punya tukang saudara. Kadang ini ya, saya kalau lagi perlu tukang listrik aja misalnya. Lagi perlu, aduh mati lampunya perlu ini, takutnya ada konslet. Saya telepon, Pak tolong dong Pak, ini penting banget. Saya takut ada konslet ini, di tempat ini. Gitu ya. Tolong datang ya. Saudara, seringkali yang, waduh sayanya lagi sibuk ini, saya lagi ada kerjaan. Paling nunggulah 3 hari lagi, ya 3 hari lagi. Ya gimana rumahnya mau dihidupin listriknya saudara. Karena apa? Tidak ada pengabdian. Coba saya telepon Pak Peot, Pak Karmadi. Pak tolong Pak dilihatin. Walaupun dia bukan ahli listrik, dia pasti akan datang. Oke saya lihatin dulu, saya nanti bawain tukang listrik. Karena apa? Mengabdi. Kalau kita tidak mengabdikan diri kepada Tuhan, jangan harap kita bisa melakukan dan mau melakukan firman-Nya. Ini penting saudara. Ini penting saudara. Persiapan untuk melakukan segala sesuatu ini. Kita harus mendedikasikan diri. Artinya apa? Mengasihi Tuhan. Rela melakukan setiap firman-Nya. Kita mau baca dalam 2 Timotius 2 ayat 4. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya. Supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Kita ini kan dibangkitkan kemarin, dilantik menjadi warrior. Betul saudara? Siapa yang sudah dilantik menjadi warrior? Menjadi pelaku firman. Saudara sudah dilantik. Saudara tidak boleh memusingkan dirinya sendiri saat bertugas ini. Tahun ini kita ini dilantik dan kita harus melakukan mandat ini. Jangan memusingkan dirinya sendiri. Seorang prajurit saat kemarin saya dengar seorang capres ditanyain di Mata Najwa. Pak, Bapak gimana jadi prajurit? Dia cerita, seorang prajurit saat dia mendaftarkan dirinya menjadi prajurit, itu sebenarnya mereka harus sudah merelakan haknya. Bukan dirimu lagi. Dirimu hidup untuk bangsa ini. Kemanapun kamu diutus, kamu harus berangkat. Mungkin kamu sedang punya keperluan, mungkin sedang bangun rumah mungkin ya. Tetap kalau lagi diutus, harus tinggalin itu, bangun rumah. Ya udahlah, diurusin sendirilah sana. Saya mau bertugas. Saya pernah ngomong di PW kemarin, kalau misalnya istrinya sedang hamil pun, Pak, sebentar Pak Komandan, saya nunggu istri saya sedang hamil. Gak bisa. Harus berangkat bertugas saudara.
Itu namanya prajurit. Tidak memusingkan dirinya sendiri. Kalau kita tidak punya pengabdian itu, tidak mungkin bisa, saudara. Makanya hari ini kita harus menerima dan mau untuk menjadi tawanan roh. Saudara, ada tokoh-tokoh Alkitab yang mengabdikan dirinya dan dia menjadi tawanan roh. Yang pertama adalah Saulus, saudara. Kita tahu seorang Saulus, arti namanya adalah apa? Penghancur. Dia ini adalah seorang yang sebelum bertobat, kerjaannya adalah apa? Dia mencari setiap pengikut Kristus dan menganiaya bahkan sampai membunuhnya. Itu dilakukan dengan senang. Istilahnya, saya sedang melakukan mandat ini. Saya akan menghabisi semua pengikut Kristus. Itu Saulus, saudara. Tapi ketika dia bertemu dengan Tuhan, dia dalam perjalanan ke Damsyik, dan dia melihat terang yang ajaib dan itu membuat dia buta. Dan ada firman yang berkata, yaitu Tuhan sendiri yang berkata, bahwa dia harus bertobat mulai hari itu. Dia akan dipakai oleh Tuhan untuk sebuah mandat yang baru. Lewat Ananias Tuhan berkata, kamu kasih tahu Saulus, aku akan memakai hidupnya. Ada visi yang baru, ada mandat yang baru yang Tuhan beri. Dan Saulus hari itu mengabdikan dirinya, dia menjadikan dirinya tawanan roh. Dia berkata, Tuhan pakai hidupku untuk memberitakan, memikul salib, sangkal diri, pikul salib. Itu dari dia, saudara, perkataannya. Dia meletakkan setiap egonya dari seorang yang ngejar-ngejar menganiaya umat Kristus. Bahkan dia rela mati. Dan dia mau melakukan apa yang Tuhan mau untuk kemuliaan Tuhan. Saudara, ketika seseorang mengabdikan dirinya menjadi tawanan roh, dan Tuhan melihat itu, Tuhan akan mengubah setiap namamu. Karena apa? Karena kita diberikan sebuah mandat yang baru. Saudara, seorang Abram. Abram itu artinya adalah Bapak yang ditinggikan, saudara. Dan dia diubah namanya menjadi siapa? Abraham. Yang artinya Bapak orang percaya. Abram saat menerima sebuah nama diubah menjadi Abraham. Dia adalah seorang suami yang belum menjadi bapak, saudara. Bahkan seorang anak pun dia nggak punya. Tapi Tuhan punya mandat, Tuhan punya visi. Dan dia mengubah namanya hari ini. Saat engkau ikut denganku, saat aku suruh untuk keluar dari Haran, dan engkau mau menundukkan dirimu, engkau mau mengikuti setiap firmanku, engkau mau pergi kemana aku suruh engkau pergi. Sejak saat itu, Tuhan yang akan mengambil alih hidupmu. Aku memberikan sebuah visi yang baru. Namanya diganti siapa? Abraham, Bapa segala bangsa. Saat Tuhan memberikan sebuah visi, saudara. Dari Abraham menjadi Abraham, ada hembusan nafas Tuhan yang Tuhan berikan. Hei, hembusan nafasnya saat ditaruh dalam hidup kita. Saat kita menjadi tawanan roh, itu memampukan kita untuk melakukan setiap mandat yang Tuhan beri. Saudara, hari ini saat Tuhan melantik kita menjadi seorang pelaksana firman, seorang warrior, percayalah Tuhan sedang menghembuskan nafasnya dalam hidup kita. Dan sejak saat ini kalau kita mau mendedikasikan diri kita, Tuhan yang akan bertanggung jawab dalam hidup kita. Sehingga membuat setiap perjalanan kita menjadi berhasil. Amin, saudara. Siap saudara menerima mandat yang baru, menerima yang namanya visi yang dari Tuhan. Tapi yang pertama harus dilakukan, jadikan dirimu tawanan roh.
Yang kedua, saudara, bagaimana cara kita menjadi pelaksana yang firman yang kuat? Kita harus menjadi generasi yang memberi teladan. Saudara, Yakobus 1 ayat 22. Saya akan cepat, saudara. Waktu saya tinggal 8 menit lagi. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu dirimu sendiri. Kita ini sudah mendengar banyak hal. Dan Tuhan pengen hari ini kita bukan hanya jadi pelaku firman, tapi kita bukan jadi pendengar saja, tapi kita harus melakukan firman, saudara. Ayat 23. Sebab jika seseorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Kalau kita cuma dengar doang, saudara. Saudara dengar firman di sini, saudara pulang nih, nanti tanyain, firmannya tadi apa? Aduh, apa ya? Lupa ya saya. Pokoknya ada bintang-bintangnya itulah. Lihat bintang katanya. Loh, yang dilihat itu, saudara. Lupa seringkali. Kalau kita nggak melakukan firman, kita seringkali lupa. Ayat 25, tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, bukan hanya mendengar untuk melupakan, tapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan apa? Berbahagia oleh perbuatannya, saudara. Ini adalah generasi, Tuhan sedang membaikkan generasi yang memberi teladan. Bukan hanya di tempat ini berbicara, ini juga firman untuk saya, saudara. Bukan cuma menyampaikan firman, bukan cuma nyanyi, bukan cuma apapun di tempat ini. Tapi saya juga harus menjadi pelaku firman. Setiap kita, saudara. Karena kalau enggak, kita ini tadi dilakukan kayak bercermin. Sebentar aja lupa, saudara. Saudara, saya ini adalah yang paling saya takutkan dulu, saudara. Kalau saya jadi jemaat, saya ngomong, saya tidak akan pernah mau berkhotbah atau membagikan sharing atau firman. Kenapa, saudara? Saya takut seperti ini. Cuman ngomong, gak bisa melakukan, saudara. Ini yang saya takuti. Tapi ini yang saya jalani saat ini. Karena apa? Saya belajar meletakkan diri saya, saudara. Saya belajar untuk mau, Tuhan, aku mau melayani Engkau. Engkau tahu dengan semua keterbatasanku. Engkau tahu semua kekuranganku. Tapi kalau memang Tuhan mau pakai, ya jadilah sesuai dengan kehendak-Mu. Itu, saudara. Tapi saya belajar dengan saya membagikan sharing di komsel lah, cerita dengan teman-teman, cerita dengan kolega. Saudara, ternyata saat kita membagikan firman, itu otomatis saat saya membagikan firman, itu menjadi seperti pagar dalam hidupan saya, saudara. Karena apa? Saat saya akan melenceng, saudara, saya jadi ingat, loh, kamu bukannya kemarin habis ngomong, sedang berfirman tentang ini dah. Kamu sedang sharing tentang ini. Kok kamu sekarang mau keluar? Kok kamu sekarang mau melenceng? Saudara, saya mengucap syukur karena dengan hal ini itu menjadi pagar dalam hidup saya. Saya makanya mendorong setiap kita. Kemarin di komsel saya ngomong, ayo komsel ini bukannya satu arah, tapi ini dua arah. Semuanya harus bisa sharing, membagikan kebaikan Tuhan lah minimal. Supaya apa? Saat engkau sharing, orang lain dikuatkan. Dengan perkataanmu itu akan menjagai setiap langkah kita. Saya mendorong setiap kita belajar membagikan firman. Jangan malu. Kalau malu ke anak sendiri dulu. Atau ke suami sendiri. Ke istri. Atau ke siapapun, saudara. Ke teman. Belajar sharing, saudara. Karena itu akan memagari kita. Saudara, teladan itu berbicara lebih kuat daripada kata-kata, saudara.
Saya ingat dulu belum zaman seorang pemimpin itu belusuan, saudara. Yang namanya seorang pemimpin itu biasanya dikawal, cuman memerintah. Tolong ya, jalan ke Sambi ada yang rusak. Jalan depan Gracia, depan rumah sakit itu rusak kok nggak dibener-benerin. Saya mau lewat, tolong benerin. Nah gitu kan saudara. Yang saya tahu seperti itu saudara. Tapi saya baru melihat saudara. Zaman era Pak Jokowi. Saat dia belum waktu itu masih mau jadi gubernur Jakarta ya saudara. Dianya melakukan hal itu. Pergi ke pasar, ngecek harga. Saya pikir ini mah biasalah orang lagi mau nyalon pencitraan ya saudara ya. Belusuan kemana-mana. Tapi enggak ternyata. Memang itu adalah kebiasaannya. Dan saudara lihat sekarang diikuti. Apakah Pak Jokowi ngomong ayo semua sekarang menteri-menteri belusuan? Enggak saudara. Saya lihat saat pemimpin itu melakukan hal itu. Tiba-tiba para menteri ini mulai kelabakan. Loh kok seperti ini ya? Kok seperti ini ya? Kita harus ikut. Kita harus mulai belajar yang namanya ke pasar. Kita mulai belajar, mulai mendekatkan diri kepada rakyat. Saudara, itu otomatis langsung dilakukan saudara. Harus menjadi teladan. Karena teladan itu lebih kuat. Dan lebih efektif. Untuk kita mengimpartasikan segala sesuatu. Siap saudara? Generasi yang memberikan teladan, amin? Ya saudara. Dan siapa teladan itu? Kita harus melihat kepada sosok Yesus adalah teladan kita. Yohanes 13 ayat 15. Yohanes 13 ayat 15, next slide. 2 slide selanjutnya. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Saudara, Yesus berkata Tuhan Yesus sudah memberikan teladan. Saudara kalau pengen tahu teladannya Yesus apa, saya nggak mungkin katakan di sini. Saudara baca Alkitab. Itu semua ada teladannya tentang pengampunan. Tentang bagaimana menghadapi yang namanya ujian, cobaan. Bagaimana menghadapi cacian orang. Saudara, kita bisa belajar banyak dari Yesus. Jangan belajar dari pemimpin doang. Atau belajar dari manusia saudara. Karena manusia ini tidak sempurna. Saat kita mengidolakan seseorang, misalnya hamba Tuhan. Dan ternyata teladannya ada yang tidak cocok. Itu bisa membuat kita kecewa. Saya punya teman yang mengidolakan hamba Tuhan. Dan beberapa kali dia mengidolakan hamba Tuhan ini jatuh lagi. Kecewa, pindah lagi idolanya yang lain. Gak taunya hamba Tuhan ini jatuh lagi, kecewa lagi. Mau sampai kapan saudara? Namanya manusia. Makanya teladannya harus Yesus. Karena Yesus juga manusia. Tapi dia bisa melakukan dan mengatasi segalanya itu. Amin saudara. Ya, terakhir ayat terakhir. Roma 12 ayat 1 sampai 2. Karena itu, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Next. Jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saudara, itu yang harus kita lakukan saudara. Harus menjadi pelaksana firman yang kuat. Dan yang ketiga, nanti akan dilanjutkan oleh Sofi. Adalah kita harus, yang namanya melakukan segala sesuatu itu harus bergerak saudara. Harus dinamis, harus bergerak. Nah, pertanyaannya, apa yang harus dilakukan oleh seorang panggilan mempelai untuk kita harus melakukan menjadi pelaksana firman yang kuat? Nanti akan dijelaskan oleh Sofi. Mari saudara, saya undang kita berdiri, kita mau katakan, kita mau nyanyikan. Dari tempat ini lahir lagu Tawanan Roh. Mari saudara, kita hari ini dedikasikan hidupmu kepada Tuhan.
dedikasikan hidup. Hancurkan kedaginganku, hidupkanku oleh cintamu. Kaulah bagianku selamanya. Hancurkan kedaginganku, oh, hancurkan kedaginganku, hidupkanku oleh cintamu. Kaulah bagianku selamanya. Jadikan kami, jadikan kami